Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan, rezeki yang berlimpah ruah, umur panjang yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW dikisahkan pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Hal ini tertuang sesuai firman Allah di surat At-Takwir ayat 23. Allah berfirman, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang. Maksudnya melihat malaikat Jibril. Jadi Jibril ini merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Jibril memiliki kedudukan yang istimewa karena merupakan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pula lah malaikat yang mengurus semua kebutuhan hambanya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Jibril mengurus segala kebutuhan semua hamba. Bila orang iman berdoa, Allah berfirman, wahai Jibril, tahanlah kebutuhan hambaku ini, sebab aku mencintainya dan mencintai suaranya. Rasulullah SAW pertama kali didatangi malaikat Jibril di Gua Hira saat beliau menerima wahyu. Ketika itu beliau Muhammad gemetar. Saat kembali ke Mekah, beliau merasakan bahwa seluruh alam seolah berbicara kepada beliau sambil mengucapkan selamat karena telah dipilih menjadi nabi yang terakhir. Sesampainya di rumah, beliau gemetar dan minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Melihat itu, Khadijah tidak tinggal diam. Beliau menenangkan suaminya dan akhirnya mengajak suaminya menemui Waraqah bin Naufal untuk mengetahui peristiwa yang dialaminya. Waraqah mengatakan bahwa makhluk yang ditemui oleh Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril dan beliau adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Ucapan Waraqah ini berdasarkan membaca kitab-kitab. Setelah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang nabi, Khadijah pun turut mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, Jibril sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak hanya menyampaikan wahyu, dia juga diciptakan dengan kemuliaan dan kekuatan. Hal ini sesuai firman Allah di surat At-Takwir 19-21. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, pemilik aras, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Jibril kerap bertemu Rasulullah SAW, namun tidak dalam wujud aslinya, tetapi dalam wujud manusia. Hanya 2 kali Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril tersebut. Pertama, ketika beliau memintanya untuk menampakkan diri. Beliau kagum ketika melihat sayap malaikat yang membentang dari arah barat ke timur alam semesta. Saat pertama kali melihat wajah malaikat Jibril, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu diturunkan wahyu kedua, yaitu, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhan agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, sebagaimana di surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Dalam hadis riwayat Bukhari, saat itu malaikat Jibril sedang terlihat duduk di atas kursi antara langit dan bumi dan terus mendekati Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Jibril menampakkan diri dengan tinggi yang melewati batas penglihatan. Rasulullah SAW pun berdialog dengan malaikat Jibril. Ternyata Jibril memiliki 600 sayap. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas. Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Dia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat Nasai. Rasulullah SAW tidak mengira bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang sangat besar seperti malaikat Jibril. Sayap yang dimilikinya memiliki ukuran seluas antara timur dan barat. Besarnya malaikat ini digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu di hadis riwayat Muslim. Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja.
Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Saat bertemu Nabi dalam wujud yang asli, malaikat Jibril memakai baju kebesarannya, putih seperti mutiara yang larut. Dia memiliki rupa yang elok dan rupawan. Bukan hanya itu, malaikat Jibril juga mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Dengan wujudnya yang begitu besar dan perkasa, dia masih merasa kecil di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata bahwa Israfil memiliki 600 sayap, dan setiap sayap malaikat Israfil seukuran dengan seluruh sayapnya. Momen kedua, Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana firman Allah di surat An-Najm 13-15 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sampai di pos perjalanan Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak sanggup lagi menemani beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril mengatakan bahwa dia tidak mampu mendekati Allah Ta'ala. Dia perlu 60.000 tahun untuk terbang agar bisa menemui Sang Pencipta. Jika terus memaksakan diri untuk menemui Allah, dia akan hancur dan luluh. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Jibril lebih banyak datang kepada Rasulullah dalam wujud sebagai manusia. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli